ini benar-benar sangat beyond expectation lah. Jadi saya berpikir di awal tuh kayak paling cuman sekedar materi, kurikulum segala macam. Yes, benar, itu ada materi kurikulumnya dan itu udah sangat membantu kita dan kalian sangat detail soal itu. Sangat memudahkan kita untuk tinggal copy paste aja gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya asli dari Bandung, mewakili dari Hijrah Peduli dan Sidak Jabar. Masya Allah, awalnya pertama kali jujurnya saya nggak tahu. Pertama kali sama sekali nggak tahu bahwasanya ada Yayasan Nama Al-Fatihah, dan masuk pertama itu berpikir tentang ini mungkin nggak ada bedanya sama yayasan-yayasan lainnya gitu. Tapi ketika belajar di sini nih, saya ngelihat banyak banget yang menjadi pembeda. Yang pertama itu saya ngamatin bahwasannya ini regenerasinya cepat banget. Jadi dari para karyawannya, dari para santrinya itu nggak ada yang ketemu seusia saya, ya, nggak ada yang ketemu seusia. Jadi pada masih muda semua, masya Allah, tabarakallah. Dan kalau orang berbicara tentang anak muda, berbicara tentang untuk diajakin bisnis, itu aja sebenarnya udah cukup seru di luar sana anak muda berbisnis. Tapi di sini anak muda diajakin dakwah plus bisnis, masya Allah, luar biasa. Jadi makanya hebat sih Yayasan Al-Fatihah untuk regenerasinya, keren banget. 4 hari ini ketika saya orangnya terbiasa kalau misalnya ngelihat lebih ke helikopter view-nya aja ya. Jadi kalau teknis, jujurnya saya butuh banyak waktu untuk mencernanya gitu ya. Kalau misalnya bicara teknis tadi tentang CS, tentang admin segala macam gitu ya. Tapi satu hal yang saya perhatiin banget, yang saya dalam banget gitu ya, tentang ini penting banget, yaitu ketika 2 hari terakhir sibuk berdiskusi dengan pertanyaan yang nggak ada ujungnya jawabannya gitu ya, sampai dari pihak kita gitu bertanya tentang gimana sih kok bisa cepat banget generasinya, kok bisa dalam waktu singkat tiba-tiba orang yang dipindahin ke sini terus habis itu langsung melejit, terus orang-orangnya juga kalian-kalian yang emang tidak perlu didirect sama Mas Bowo gitu ya, udah langsung kalian inisiatif untuk ambil tanggung jawab. Itu tuh mahal loh, itu tuh jarang. Bahkan saya kalau bisa dibilang saya belum pernah ketemu organisasi seperti ini gitu. Bahkan pas ditanya kayak gitu kan, ternyata kalian pun juga nggak bisa jawab gitu ya. Tapi sampai saya satu kesimpulan gitu pas ngeliat, iya ya, ternyata ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi sama Mas Bowo selaku pimpinan dari Al-Fatihah, itu adalah Quran, sholat dan Quran. Itu nggak bisa toleransi. Kalau menurut saya murah, jujurnya ini benar-benar sangat beyond expectation lah. Jadi saya berpikir di awal tuh kayak paling cuman sekedar materi, kurikulum segala macam. Yes, benar, itu ada materi kurikulumnya dan itu udah sangat membantu kita dan kalian sangat detail soal itu. Jadi sangat memudahkan kita untuk tinggal copy paste aja gitu. Kalian sudah sangat detail soal itu. Tapi yang sekali lagi yang saya bilang mahalnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang ternyata itu kita bisa tarik hikmahnya, kita bisa tarik keajaibannya, adalah bahwasanya udah itu yang membuat kami semakin yakin bahwasanya ketika pulang besok, mau apapun sistemnya, mau gimana pun pelaksanaan teknisnya, Quran dan sholat itu yang utama. Oh pasti, insya Allah, karena ini pun juga kita juga udah mulai sounding gitu, bahwasanya satu hal yang berbicara tentang Al-Quran dan sholat itu keren banget. Kita bakal cerita, ini pertama kita akan pulang, kita akan ceritain ke tim-tim kita yang kemarin nggak bisa ikut, dan itu kita bakal insya Allah kita akan sebarkan ke yang lain. Ketika saya cerita, saya ngeliatin gitu ya Mas Bowo dengan sosok begitu gabungan antara leader dan yang humble dan juga emang polos banget ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau misalnya nggak ada berusaha untuk tampak sempurna di depan kita gitu, nggak ada sama sekali gitu ya. Bahkan benar-benar menceritakan dalam kebanyakan kelemahan dia, itu yang membuat connect itu kerasa gitu ya. Kami sendiri dari sisi yang baru aja gitu ya, dari yang baru datang ke sini aja itu udah ngerasa bahwasanya aduh ini hubungan udah kayak saudara ya. No wonder apalagi kalian yang udah gabung, udah yang bersama-sama setiap hari sama Mas Bowo, dan ini kan sehari-hari beliau kan. No wonder ketika kalian bakal bertumbuh
tanpa didampingin sosok beliau pun juga, karena hubungannya udah erat banget. Semoga Yayasan Al-Fatihah ini dan timnya diberi keberkahan sama Allah, karena niat kalian mulia, ya. Niat kalian nggak ada yang lain, nggak bukan kalian ingin memperjuangkan agama Allah. Dan berulang kali Mas Bowo bilang bahwasannya inilah yang ingin ditinggalkan, suatu legacy yang ingin ditinggalkan ketika misalnya kalian semua nggak ada atau kita semua nggak ada. Jadi niatnya udah cuman itu. Saya yakin, hakul yakin pasti ditolong sama Allah. Dan ini mudah-mudahan ya Al-Fatihah jadi barometer, Al-Fatihah jadi sentral, dimana insya Allah semua yayasan-yayasan di Indonesia, saya juga hampir berinding dengan semua yayasan-yayasan di Indonesia yang tujuannya sama, cuman Allah dan Rasulnya, tujuannya sama untuk memperjuangkan agama ini gitu ya. Mudah-mudahan Yayasan Al-Fatihah ini bisa jadi penguncinya. Yayasan Al-Fatihah ini bisa menggerakkan semuanya. Aduh, Masya Allah, kalau semua bergerak dengan satu visi yang sama, satu ritme yang sama, Islam bakal jaya di Indonesia. Energik, yes, satu kalimat energik yang ya mesinnya nggak ada matinya gitu ya, yang membuat kita pun juga merasakan hal yang sama, auranya atau vibes yang kalian bangun di sini gitu. Terima kasih banyak Yayasan Al-Fatihah yang sudah memberikan waktunya sama kami. Semoga kalian makin lebih jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.